lupa makan roti. Selamat datang hadirin di sini. Mari dengarkan dongeng yang menarik hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para dewan juri, yang saya hormati Bapak Ibu guru semua. Hari ini saya akan mengajak kalian semua untuk berjalan-jalan di tempat yang paling indah, yaitu di lereng Gunung Muria. Saya nomor undi 6 dari Jabinong Gososo. Dalam kesempatan ini akan mendongeng dengan cerita legenda asal usul Bulusan. Cerita ini diambil dari buku ilustrasi pendidikan karakter dengan judul Asal Usul Bulusan. Legenda asal usul Bulusan berkaitan erat dengan Sunan Muria, salah satu wali songo yang menyebarkan agama Islam di Kabupaten Kudus. Dahulu ada seorang kiai yang bernama Mbah Dudo. Mbah Dudo mempunyai murid bernama Umara dan Umari. Dalam menyebarkan agama Islam, Mbah Dudo bercita-cita ingin membangun sebuah masjid di lereng Gunung Muria. Mbah Dudo dan murid-muridnya mencari nafkah dengan bertani. Umara dan Umari sangat tekun dan bekerja keras di sawah. Setiap hari Umara dan Umari bekerja di sawah sampai sore hari. Namun pada suatu hari Umara dan Umari bekerja di sawah hingga larut maghrib. Padahal pada bulan itu bulan puasa. Dalam memperingati malam nuzulul Quran, Sunan Muria ingin bersilaturahim ke tempat Mbah Dudo. Di sana beliau ingin membaca Al-Quran bersama Mbah Dudo dan para murid-muridnya. Dalam melewati perjalanan dan melewati sawah, Mbah Dudo tiba-tiba mendengar suara dari sawah. Suara tersebut adalah suara gemericik air dari sawah. Kerupuk, kerupuk, kerupuk. Ternyata suara itu berasal dari Umara dan Umari yang bekerja di sawah. Daun tanaman padi hingga maghrib. Sunan Muria pun berhenti dan berkata, "Mengapa engkau malam nuzulul Quran tidak membaca Al-Quran, malah terjun ke sawah seperti Bulus?" Berkat perkataan dari Sunan Muria tadi, Umara dan Umari akhirnya berubah menjadi Bulus. Setelah Mbah Dudo mendengar kedua muridnya berubah menjadi Bulus, Mbah Dudo akhirnya menemui Sunan Muria untuk memohon maaf atas kesalahan muridnya. Ampun Sunan, ampunilah kedua muridku Umara dan Umari yang telah membuat kesalahan. Jadikanlah mereka kembali kepada manusia lagi. Nasi sudah menjadi bubur. Kedua muridmu
menjadi manusia. Sunan Muria kemudian menadahkan tongkatnya ke tanah yang diinjak. Keluarlah sumber air dari tanah tersebut, sehingga duko itu disebut dengan duko sumber. Dan tongkat yang ditandapkan tadi berubah menjadi pohon, disebut dengan pohon tombong api. Sebelum Sunan Muria meninggalkan tempat itu, Sunan Muria bersabda, besok cucu-cucumu akan memuliakanmu seminggu setelah hari raya Idul Fitri, tepatnya di Pondok Kupat yang juga dikenal dengan Kupatan. Sejak saat itu hingga sekarang, Pondok Kupat selalu dirayakan masyarakat Dukuh Sumber, Desa Haji Polong dan sekitarnya. Tradisi ini dinamakan dengan tradisi Bulusan, dengan berbagai kegiatan diantaranya sedekah bumi, kirap gunungan, pemberian makan bulus, pertunjukan wayang kulit, dan hiburan yang lainnya. Dari kisah ini dapat diambil pelajaran bahwa penyesalan tidak akan mengubah masa lalu,